Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Mutmainah, NPM B1A025158 dari kelas C, Prodi Hukum Fakultas Hukum di Universitas Bengkulu, akan menyampaikan materi ilmu negara tentang Romawi kuno dengan Ibu dosen pengampu, Ibu Pipi Susanti, SHMH. Selamat menyaksikan. Sebelum kita memasuki materi hukum tentang Romawi kuno, apa sih Romawi kuno itu? Jadi, Romawi kuno adalah peradaban yang dimulai dari peradilan kota Roma pada 753 sebelum Masehi di Italia, hingga runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5 Masehi, dan meliputi 3 periode utama. Yang pertama yaitu kerajaan, yang kedua republik, dan yang ketiga itu kekaisaran. Peradaban ini terkenal dengan hukum, arsitektur, jalan raya, bahasa Latin, dan sistem airnya yang menjadi dasar bagi dunia modern, serta peninggalan budaya lain seperti sastra dan filsafat. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu hukum Romawi kuno. Jadi, hukum Romawi kuno adalah sistem hukum yang berkembang di Roma kuno di 753 sebelum Masehi hingga 476 Masehi, menjadi dasar bagi banyak sistem hukum di Eropa modern, terutama sistem hukum perdata, yaitu civil law. Yang kedua, kita masuk ke materi reaksi terhadap hukum Romawi dan hukum alam. Yang saya akan jelasin yaitu yang pertama tentang reaksi terhadap hukum Romawi. Selamat menyaksikan. Baik, kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu yang pertama, reaksi terhadap hukum Romawi atau hukum perdata. Jadi di sini terdapat 3 unsur. Yang pertama yaitu latar belakang. Baik, latar belakangnya yaitu menyelidiki hukum sebelumnya sangat bergantung dan terpengaruhi oleh hukum perdata Romawi. Bahkan metode penyelidikannya pun mengikuti cara hukum perdata. Yang kedua yaitu inti reaksi. Jadi inti reaksinya yaitu muncul keinginan untuk memisahkan metode hukum publik dan hukum perdata. Hukum publik harus memiliki objek, metode, dan sifat-sifatnya sendiri agar dapat menjadi ilmu. Yang ketiga, alasan pemisahan. Di alasan pemisahan ini terdapat 3 poin. Yang pertama, hukum perdata. Hukum perdata yaitu mengatur hubungan antara individu horizontal yang bersifat koordinatif atau setara. Yang kedua, hukum publik mengatur hubungan hukum antar penguasa atau pemerintah dengan individual atau vertikal yang bersifat subordinasi atau atas dan bawah. Dan poin yang ketiga yaitu pelopor. Gerakan ini dipelopori oleh Dutch Publisher School, dipelopori oleh von Gerber. Kita masuk ke materi yang kedua yaitu reaksi terhadap hukum alam. Di reaksi terhadap hukum alam ini terdapat 3 poin. Yang pertama, latar belakang, yaitu pemahaman hukum antara alam yang meyakini adanya ketentuan hukum yang benar, adil, dan berlaku universal berdasarkan rasio di semua tempat dan zaman, bahkan dalam negeri primitif sekalipun. Yang kedua yaitu inti reaksi. Di inti reaksinya yaitu dari pemikiran ini lahirlah aliran positivisme. Yang ketiga yaitu ciri-ciri hukum positif. Di sini terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu bersifat relatif, tidak abadi, dan langgang seperti klaim hukum alam.
Poin yang kedua yaitu berlaku menurut waktu, tempat, dan bangsa tertentu. Yang ketiga yaitu hukum masa lalu berbeda dengan hukum masa kini. Hukum sesuatu bangsa, misalnya Amerika, berbeda dengan bangsa lain, yaitu misalnya Belgia. Baiklah, itu tadi video penjelasan tentang mata kuliah ilmu negara tentang masa Romawi kuno. Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.